Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Tiwu Susanti Ningsih, M.Biomed. Hari ini saya akan memberikan sedikit sharing tentang kematian sel dan penuaan sel. Mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah biologi sel. Yang kita ketahui bahwa sel-sel tubuh itu dapat mengalami kerusakan akibat adanya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal antara lain adalah adanya kelainan genetik, hilangnya bahan kimia yang penting seperti hormon atau vitamin, dan hilangnya pasokan darah. Untuk faktor eksternal seperti agen fisik, kimia, mikroba, dan lain sebagainya. Nah, akibat jejas itu dapat menyebabkan perubahan yang bersifat reversibel dan irreversibel. Pada perubahan yang bersifat reversibel dapat kembali ke bentuk yang normal. Untuk yang tidak dapat kembali ke bentuk yang normal itu adalah nekrosis. Bila jejas ringan, maka sel akan mengalami adaptasi dan akan terjadi hipertrofi. Ada banyak sekali penyebab jejas, yaitu hipoksia, faktor fisika, faktor kimia, infeksi, reaksi imunologi, kelainan genetik, dan faktor ketidakseimbangan gizi. Sel akan melakukan adaptasi terhadap stresor yang berasal dari luar, di antaranya dengan melakukan respon hipertrofi, hiperplasi, atrofi, metaplasi. Jika usaha adaptasi tersebut tidak berhasil, maka dapat menyebabkan kerusakan sel. Bagi sel yang kerusakan bersifat reversibel, maka sel itu akan dapat kembali berfungsi seperti sedia kala. Namun, sel-sel yang mengalami kerusakan yang secara irreversibel, maka sel itu akan mengalami kematian sel. Kematian sel dapat disebabkan oleh beberapa kejadian, di antaranya adalah iskemi, infeksi, toksin, dan reaksi imunitas. Kematian sel juga merupakan salah satu proses yang normal, terjadi pada fase embriogenesis, perkembangan organ, dan pengaturan homeostasis. Berikut adalah bagan di mana pada keadaan normal sel, jika terjadi stres atau peningkatan kebutuhan atau increased demand atau terjadinya stimulus injury, maka sel akan mengalami adaptasi dan adaptasi ini nanti akan bersifat reversibel maupun irreversibel. Kemudian sel yang mengalami injury yang bersifat reversibel nanti pada poin tertentu bisa menjadi nekrosis dan atau apoptosis. Sel-sel yang mengalami nekrosis itu ditandai dengan adanya swelling, kemudian terjadi ruptur pada membran sel, sehingga pada proses pemecahan membran sel ini, sel akan mengalami inflamasi. Hasil akhir dari proses nekrosis adalah terjadinya fagositosis. Pada proses apoptosis, di mana akan terjadi kondensasi. Ciri khas dari apoptosis adalah kondensasi dan adanya membran blebbing. Pada proses membran blebbing nanti, akhirnya sel akan di-clearance oleh sistem tubuh kita. Apoptosis atau program dead cell adalah suatu mekanisme di dalam tubuh kita, di mana pada proses apoptosis akan melibatkan dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Kemudian, selain itu juga ada nekroptosis, MPT, dan jalur yang lain. Molekul kunci pada proses apoptosis adalah pada faktor intrinsik atau jalur intrinsik adalah caspase 9 dan sitokrom C. Untuk jalur yang ekstrinsik adalah caspase 8. Kemudian dari faktor ekstrinsik dan intrinsik ini nanti akan bersatu dan akan mengalami eksekusi sel death dengan pembentukan molekul caspase 3 atau caspase 7. Di sini ada perbedaan antara nekrosis dan apoptosis yang ditandai dengan adanya inflamasi. Pada proses nekrosis, proses inflamasi ini nanti akan menyebabkan pemecahan dari membran plasma, organel, dan nukleus. Sehingga nanti akan difagositosis oleh sistem imun di dalam tubuh kita. Pada proses apoptosis akan terbentuk sebagai fagolisosom. Berikut adalah jalur perbedaan antara nekrosis dan apoptosis.
di mana kepentingan pada jalur apoptosis adalah hasil akhir dari proses apoptosis adalah beberapa organel atau bagian-bagian dari inti sel itu akan dapat dipergunakan kembali. Berbeda pada proses nekrosis, di mana beberapa bagian dari sel tidak dapat digunakan kembali. Gambar berikut juga menerangkan beberapa perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Jalur yang dipilih antara nekrosis apoptosis tergantung dari ada tidaknya inflamasi. Berikut adalah perbedaan antara apoptosis, autofagi, dan nekrosis. Pada proses apoptosis, nanti sel akan mengalami skringkel, kemudian terjadi kondensasi kromatin, kemudian terjadi fosfatidilserin, dan pengaktifan dari jalur caspase. Yang khas dari proses autofagi adalah bahwa pada autofagi juga terjadi kondensasi kromatin, terjadi vakuolisasi, dan pembentukan suatu molekul penanda untuk proses autofagi yaitu protein LC3. Protein LC3 ini adalah penanda bahwa sel sedang mengalami autofagi. Pada penelitian terkini bahwa marker LC3 banyak diteliti sebagai penanda autofagi pada proses-proses semisalnya yang sedang terjadi pada intermittent fasting dan lain sebagainya sehingga tubuh mengalami jalur autofagi. Kemudian pada proses inflamasi ada beberapa jalur yang menandakan bahwa terjadi inflamasi yaitu jalur nekroptosis, piroptosis, dan feroptosis. Perbedaannya adalah pada jalur nekroptosis terjadi pengaktifan protein TNFR, FASR, TRELR, dan TLR. Untuk piroptosis, protein yang paling berperan adalah terbentuknya inflamosom kompleks. Pada feroptosis, hal yang paling penting sebagai penandanya adalah pengaktifan atau keterlibatan dari Fe3+, di mana Fe3+ ini nanti akan menempel pada transferin reseptor. Kemudian kita akan belajar mengenai senescence dan aging. Seperti yang kita ketahui bahwa pada keadaan tertentu, setelah sel mengalami proses mitosis yang berlangsung terus-menerus, pada akhirnya keterbatasan mitosis ini nanti akan menyebabkan terjadinya senescence atau aging. Sel yang mengalami senescence biasanya dapat dipicu adanya stres oksidatif, kerusakan DNA, tumor supresor sel yang berkurang, dan adanya alterasi kromatin. Sel-sel yang mengalami senescence nanti akan mengalami perubahan bentuk di mana sel mengalami enlargement atau pembesaran, kemudian mengeluarkan SASP, baik sitokin, chemokine, dan protease, dan peningkatan ROS, serta peningkatan lamin B1 di inti sel. Sel-sel yang senescence itu dapat terjadi pada keadaan osteoporosis, glaukom, neurodegeneration, diabetes, mikrobiota usus yang menurun, sistem imun yang menurun, kanker, fibrosis, perbaikan jaringan, atau pada keadaan yang fisiologis seperti pada proses embryogenesis dan tisu reprogramming. Pada senescence akan terjadi penurunan fungsi fisiologis, peningkatan prevalensi timbulnya penyakit atau penyakit degeneratif yang terkait dengan senescence. Gambar berikut menerangkan pada siklus sel yang normal itu akan terjadi beberapa fase, yaitu fase S, fase G2, fase M, dan fase G1. Adanya DNA damage, stres oksidatif, dan pemendekan telomer akan menyebabkan sel mengalami kerusakan, siklus selnya berhenti, dan sel akan keluar dari siklus sel fase G1 menuju TGA atau temporary growth arrest dan mengalami senescence. Pada sel senescence akan terjadi peningkatan aktivitas enzim senescence beta-galactosidase, peningkatan P16, P21, P27, P19, P53, dan penurunan lamin B1 serta peningkatan NF-kB signaling. Pada tahap tertentu, tubuh juga punya mekanisme autofagi,
atau pembersihan sel-sel yang mengalami kerusakan dengan mengaktifkan jalur autofagi seperti yang tadi sudah saya terangkan dengan pengaktifan protein LC3. Lalu jalur apa saja yang dapat menyebabkan autofagi? Yang pertama adalah pembentukan makroautofagi yang nanti akan bergabung dengan lisosom dan membentuk mikroautofagi. Kemudian pada proses autofagi ini nanti akan diaktifkan suatu protein yaitu penandanya adalah LC3 atau yang disebut sebagai ATG8. Protein LC3 ini adalah protein penanda bahwa sel sedang melakukan proses autofagi. Lalu apakah keterkaitan antara autofagi dan cell cycle? Bahwa pada proses cell cycle, jika terjadi kerusakan pada cell cycle salah satu fasenya, misalnya pada fase S, fase G2, fase M atau fase G1, maka tubuh akan memproduksi beberapa protein penanda pada siklus sel dan akan mengaktifkan beberapa jalur, di antara adalah jalur mTOR, di mana nanti pada proses ini akan membentuk suatu lengkung ATG8 dan LC3 tadi, sehingga nanti akan membentuk autofagosom lisosom fusion dan terjadi autofagi. Berikut adalah fase siklus sel di mana jika terjadi beberapa kelainan, misalnya terjadi DNA damage atau stres oksidatif, maka mekanisme tubuh kita mempunyai siklus sel checkpoint, yaitu pada fase G1, G0, dan fase G2M. Di mana dua fase ini nanti akan di checkpoint apakah sel ini dapat bersiklus kembali atau akan keluar dari fase G1 atau fase G0. Di mana pada fase yang mengalami kerusakan ini nanti akan keluar dan terjadi cell cycle arrest atau penghentian siklus sel. Berikut adalah gambar mengenai induksi autofagi setelah tadi terjadi cell cycle arrest dan pengaktifan jalur P53. Pada pengaktifan jalur P53 ini nanti akan menginduksi beberapa jalur. Di antaranya adalah jalur apoptosis, DNA repair atau cell cycle arrest yang akhirnya terhenti, benar-benar terhenti. Pemilihan beberapa jalur ini tergantung berapa berat kerusakan sel. Apakah akan melalui jalur apoptosis? Bisa terjadi DNA repair dan cell cycle arrest. Kemudian pada beberapa kasus ada beberapa jalur yang akan diaktifasi, yaitu pada semisalnya kejadian cancer. Pada cancer dapat terjadi peningkatan autofagi atau penurunan autofagi. Kemudian apa yang akan dipengaruhi yaitu adanya pro-tumor damage, kemudian senescence induction, dan modifikasi dari sel senescence. Berikut akan kami terangkan mengenai jalur-jalur apoptosis, di mana pada jalur apoptosis melibatkan dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Pada jalur intrinsik, faktor yang paling berperan adalah pada jalur caspase 9. Pada jalur ekstrinsik, jalur yang berperan adalah caspase 3 dan caspase 7. Tetapi kedua jalur ini dapat bersatu atau menyatu jalurnya untuk terjadinya apoptosis. Kemudian salah satu contoh mengenai sel senescence adalah senescence pada sistem kardiovaskuler. Jadi pada sistem kardiovaskuler dapat terjadi senescence atau proses penuaan, di mana sel-sel yang mengalami penuaan itu akan terjadi perubahan morfologi sel, pembentukan SASP, pengaktifan jalur P53, P21, jalur mTOR, dan pengaktifan beberapa protein penanda senescence seperti CDK1 dan SA begal. Kemudian bagaimanakah strategi terapi pada pencegahan senescence pada sistem kardiovaskuler? Yaitu dengan cara senolytik, senopreventif, dan senokonverter. Dari gambar ini, saya akan sedikit berbagi mengenai beberapa penyebab senescence, diantaranya adalah rokok dan paparan asap rokok, sinar UV, dan sinyal onkogen. Pada paparan asap rokok dapat mengaktifkan jalur senescence karena terjadinya kerusakan DNA dan atau mitokondria akibat paparan asap rokok.
Sel yang mengalami kerusakan DNA dan atau mitokondria ini akan keluar dari siklus sel fase G1 dan masuk ke tahap temporary growth arrest. Kemudian akan mengaktifkan beberapa jalur prematur senescent, diantaranya adalah jalur P5P21, jalur PRBP16, jalur mTOR atau gyroconversion. Kemudian pada tahap TGA ini nanti juga sel bisa mengalami repair sel, autofagi ataupun apoptosis. Bagaimanakah prediksi mekanisme dari jalur prematur senescence ini adalah pada jalur P53, P16, mTOR atau jalur autofagi, apoptosis ataupun jalur sel repair mungkin bisa menjadi topik penelitian yang dapat kita kaji lebih mendalam pengaruhnya pada senescence. Sekian sedikit sharing saya mengenai kematian sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.